warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Masih semangat? Sampai jam 1 masih siap? Kalau sampai yang siap, saya yang tidak siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa wa ala alihi wa ashabihi alladzina kanu min ahli sidqi wal wafa amma ba'da. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Wa qala aidan wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Hadrotal ulama, para alim yang kami muliakan, para ulama, para asatidz, wabil khusus sahibul majlis al-ustaz Nabil Al-Bakri, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu bimbing beliau, berkahi umur beliau, keluarga beliau dan juga beliau. Tentunya kita juga berharap Allah Ta'ala memberikan berkat kepada kita semua. Amin Allahumma. Kemudian adik-adik pelajar pemuda kelas 10 ya. Kelas 10 semua ini. Ada yang dari luar, ada yang biasa kami sayangi, dan juga doakan semoga Allah Ta'ala berikan kemudahan dalam perjalanan hidup kita, baik yang sekarang ataupun ke depannya. Amin Allahumma. Pertama dan utama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, atas karunia yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dari sekian banyak anak-anak muda kita yang dipilih oleh Allah Ta'ala masih bisa bersekolah. Jadi kita bersekolah ini nikmat Allah Ta'ala. Tapi berat Pak Ustadz, itu namanya resiko nikmat. Resiko nikmat itu kadang-kadang terasa berat. Kalau nggak mau berat ya bukan nikmat. Ada anak kecil, dia punya permen. Ketika dulu rasanya kok manis, diambil sama temennya. Begitu diambil temennya nangis. Kata bapaknya, cuma permen satu rasanya kok nangis. Mak nih, saya ganti. Diganti dengan cek yang nilainya 1 miliar. Tapi karena anak ini nggak paham, begitu dimasukkan mulut lagi, kok tidak manis, dibuang. Jadi anak kecil tidak paham berapa itu uang 1 miliar, 100 juta, tidak paham. Yang dia pahami yaitu ketika rasanya manis maka itulah nikmat. Ya sekarang kita ini setiap hari berangkat sekolah, di sana kadang-kadang dimarahi guru, kadang-kadang dihukum oleh guru. Kalau anak tidak paham maka dia akan pulang dan dia akan bersenang-senang di rumah. Dia menganggap bahwasanya sekolah
sekolah ini bukan nikmat, tapi sekolah ini adalah azab, sehingga akhirnya dia yang akan mendapat kesengsaraan yang berkepanjangan. Nauzubil. Rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan syafaatnya khususnya nanti di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin Allahumma Amin. Ini pertemuan ini mungkin sudah lama tidak diadakan. Kemarin kena pandemi berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun kita buat pengajian, kita buat pendidikan, semua serba online. Sekarang kita bisa berkumpul lagi di masjidnya Allah Ta'ala. Ini sudah satu anugerah yang besar. Maka rekan-rekan yang dirahmati Allah Ta'ala, semoga pertemuan kali ini bisa membawa berkah buat kita semua. Amin Allahumma. Mau kenalan dulu gak nih? Apa nggak usah? Katanya kalau nggak kenal nggak sayang katanya. Jadi alhamdulillah kami dengan Ustaz Al-Bakri ini kebetulan kita sama-sama belajar di MBC kemarin waktu Ramadan. Nama saya Rozinatul Asror. Nggak tahu namanya kok diberi nama Rozinatul Asror itu apa. Kalau sampai browsing di dalam HP atau di YouTube ataupun di Google, maka Rozinatul Asror itu yang keluar kitab. Nama kitab namanya Rozinatul Asror karangan Syekh Ahmad Haki An-Naziri. Itu kitab isinya rahasia-rahasia Al-Quran. Nggak tahu orang tua kok dulu memberi nama itu, ceritanya panjang, saya nggak paham. Kemudian saya lahir di Semarang, numpang lahir doang di Semarang. Habis itu gedenya sudah di Medan. Pendidikan terakhir kami alhamdulillah sempat menemukan pendidikan di Bangladesh atau Pakistan Timur, Pakistan Barat, Pakistan Timur. 3 tahun kami belajar di sana, belajar hadis dan belajar tafsir. Tentunya dengan pengalaman yang berbeda, dengan kebiasaan yang berbeda, sehingga menempa kehidupan kami supaya ikut berubah. Kenapa? Karena di Bangladesh ini, Hindustan pada umumnya itu mereka kebanyakan penganut mazhab Hanafi. Jadi kami selama 3 tahun belajar di sana nggak pernah doa kunut, karena Hanafi ini nggak ada doa kunutnya. Kemudian selama 3 tahun pula, selama di sana kami nggak pernah ada orang sholawatan seperti ini. Karena di sana kebanyakan ulama Hanafi ini tidak setuju dengan akidah hadir nanti, maka kami tidak mengadakan. Selama itu pula kami 3 tahun tidak pernah takbiran keras-keras. Ketika kita mau takbiran harus keluar dari jamiah, kami ke embasi. Di sana baru ada orang-orang Indonesia. Kenapa? Karena mazhab Hanafi tidak boleh takbir secara keras-keras. Jadi repot semua. Tapi dari situlah kemudian kami bisa mempelajari bagaimana kehidupan orang-orang di luar sana. Bagaimana kehidupan orang-orang di sana yang notabene beda dengan kita. Maka rekan-rekan yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah sekarang bisa silaturahim di sini, silaturahim dengan majelis dzikir Nurus Syifa. Majelis dzikir Darus Syifa, kampung kesehatan, obat, kampungnya obat. Rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita masuk kepada pembahasan ini, kami akan sedikit memberikan mukadimah. Jadi
sebenarnya agama ini adalah manusia. Agama ini adalah manusia. Yang mana dengan agama manusia akan mulia, yang mana manusia dengan agama akan bahagia, dengan agama manusia akan sukses, bahkan dengan agama manusia akan mulia di sisi Allah maupun di sisi makhluk. Tapi karena saking tidak pahamnya umat manusia hari ini, bahkan orang Islam sendiri tidak paham, akhirnya mereka meninggalkan agama untuk mencari kesuksesan. Ada satu orang yang pergi ke puncak untuk mencari ketenangan, Padahal Allah Ta'ala dalam Al-Quran menyebutkan ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Jadi ketenangan ini sebenarnya bukan di sana, tetapi ada dalam hati kita. Ketika kita memegang agama, kita mengamalkan agama, maka hati kita akan tenang. Ada lagi orang yang mencari kemuliaan. Mungkin sampean nanti juga akan menjadi pelaku peristiwa dengan mencari kursi. Jadi ingin mulia dengan mencari kursi. Kata Gus Dur, setan itu ada 3. Setan yang takut dengan ayat kursi, setan yang takut dilempar kursi, yang terakhir setan yang rebutan kursi. Setan yang rebutan, kalau setan yang takut ayat kursi ini mudah, setan yang takut dilempar kursi juga mudah. Nah yang ritual ini setan ikut rebutan kursi. Jadi pengen mulia tetapi jalannya salah. Dengan cara pengen jadi DPR, dengan cara pengen jadi MPR, pengen jadi gubernur, pengen jadi bupati, kepala daerah. Ini pernah mendengar keterangan, katanya kepala daerah itu ketika mau nyalon dia siap-siap untuk disiapkan 3 rumah. Jadi kepala daerah itu rata-rata disiapkan 3 rumah. Yang pertama rumah dinas, yang kedua rumah sakit jiwa, yang ketiga rumah tahanan. Ini 3 bidangnya ini masuk. Kebanyakan orang yang punya jabatan, maka salah satu dari 3 ini, bahkan 2 atau mungkin ada yang 3 ini masuk. Tetapi yang demikian itu dibuat rebutan terus. Mereka beranggapan kemuliaan ada di sana. Padahal Allah Ta'ala berfirman, wa antumul aqlauna in kuntum mu'minin. Kalian adalah orang-orang yang mulia apabila kalian orang yang beriman. Artinya apa? Kemuliaan ada pada iman. Kemuliaan ada pada iman. Kemuliaan ada pada agama. Kesenangan ada pada agama. Kalau ada orang kok senang maksiat, ini sebenarnya karena kebiasaan saja. Imam Al-Ghazali rahmatullah alaihi katakan, kalau ada orang sholat kok merasa nikmat, merasa nyaman, itu seperti ada orang yang makan nasi lauknya dengan batin, dengan ini merasa nikmat. Tapi kalau ada orang yang maksiat kok dia merasa nikmat, itu seperti orang yang makan beling atau orang yang makan batu bata. Ada orang makan batu bata, Mas? Pernah dengar beritanya? Ada orang makan beling, Mas? Pernah? Atau namanya termasuk pelakunya? Kenapa kok dia mau? Karena terbiasa. 1, 2, 3. Seperti orang rokok. Di sini ada yang rokok. Rokok itu enaknya di mana sampai sekarang saya nggak tahu. Saya dulu perokok, Mas. Saya dulu perokok. 9 tahun saya merokok. Merokoknya bukan kaleng-kaleng. Saya keliling. Tahu keliling? Bulu-bulu bakar. Itu bulu-bulu bakar. 9 tahun saya merokok. Terus mikir nikmatnya di mana sampai sekarang belum
belum ketemu. Pertama kali rokok orang itu pusing, bahkan sampai priang ya. Masya Allah. Begitu kena, ternyata kalau nggak rokok jadi priang. Satu hari nggak ketemu rokok beri. Kenapa kok bisa demikian? Apakah rokok enak? Yang enak itu karena kebiasaan. Pak Ustadz, saya mendingan tidak makan daripada tidak merokok. Bohong. Itu karena cuma sehari, coba seminggu. Mendingan nggak makan daripada nggak merokok. Nggak ada orang kayak gitu. Makanya ini adalah karena biasa. Karena orang itu biasa maksiat, maka akhirnya maksiat terasa nih. Karena terbiasa main game, akhirnya game terasa nih. Padahal dia mau waktu yang terbuang. Seandainya itu kita gunakan untuk berpikir berapa pahala yang kita dapatkan. Seandainya itu kita gunakan untuk memegang buku, sudah seperti apa hari ini kita gunakan. Tapi sekarang Masya Allah, apa manfaatnya jadi gamer Pak Ustaz? Apa yang didapat dari gamer? Dapat duit Pak Ustaz, duitnya sedikit yang hilang. Coba sekarang kita berpikir pakai akal yang sehat. Coba kita berpikir dengan hati yang sehat. Rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, ini pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang masalah sholat sebagaimana yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita masuk pada pembahasan sholat, sebenarnya sholat itu apa? Sholat itu apa? Yang namanya sholat itu secara bahasa artinya adalah doa. Secara bahasa artinya doa. Makanya kalau ada anak, kadang-kadang ada anak itu suka nakal. Dia sudah sholat, sudah kapan tadi. Padahal belum sholat, tapi sudah doa bilangnya sholat. Benar enggak? Benar. Karena secara bahasa yang namanya sholat artinya secara istilah, secara syar'inya adalah amalan yang khusus yang dibuka dengan takbiratul ihram, ditutup dengan salam. Di sana ada Fatihah, di sana ada takbir, di sana ada berdiri, di sana ada rukuk, di sana ada tasbih. Kumpulan amalan-amalan tersebut yang diawali dengan takbir, yang diakhiri dengan salam itu namanya sholat. Makanya kalau menurut mazhab Hanafi sholat jenazah tidak disebut sholat. Kenapa? Karena nggak ada rukuknya, nggak ada sujudnya. Sholat kok nggak ada rukuk, nggak ada sujud, dia bukan sholat. Makanya kalau mazhab Hanafi kalau sholat jenazah nggak wajib kenapa bukan sholat? Kalau bukan sholat ngapain wudu? Yang wajib wudu itu ketika sholat. Tapi apakah kita mau mengatakan mazhab Hanafi sesat? Tidak. Mereka punya dalil sendiri. Kan gitu. Dalilnya apa? Karena sholat jenazah tidak dinamakan sholat, tapi doa untuk jenazah. Sholat jenazah doa untuk jenazah. Rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bicara tentang sholat ini, Masya Allah, sholat ini merupakan kunci untuk kesuksesan kita. Maka kita gunakan sholat. Allah Ta'ala memberikan sholat kepada umat ini. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "As-sholatu mi'rajul mu'min." Sholat ini adalah mi'rajnya orang beriman. Umat-umat terdahulu sebelum baginda Nabi, kaumnya Nabi Musa, kaumnya Nabi Ibrahim, kaumnya Nabi Isa, kaumnya Nabi Nuh dan lain sebagainya. Ketika mereka akan minta kepada Allah Ta'ala, maka mereka tidak ada waktu, tidak ada kesempatan untuk berdoa sendiri. Tapi mereka minta kepada Nabi-Nya, "Ya Nabi Allah Musa, tolong mintakan kepada Rohmu supaya seperti ini, seperti ini." Jadi mereka nggak boleh minta sendiri, harus ada perantara. Siapa perantara
adalah umat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum adanya perintah sholat, maka sesungguhnya mereka pun tidak bisa nikah sendiri. Keluarga Yasir, ada Ammar bin Yasir, anaknya Yasir, ada Sumayyah istrinya Yasir. Ketika mereka disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy, maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bilang, ya Rasulullah, mintakan kepada Allah Taala supaya ada ringan penderitaan. Tidak nikah sendiri, tidak nikah sendiri. Jawab Nabi, isbiria ala Yasir, sabar wahai keluarga Yasir. Begitu tahun ke-9 atau ke-10 setelah kematian, ketika Nabi dipanggil oleh Allah Taala, dipanggil oleh Allah Taala untuk Isra Mi'raj. Masya Allah. Allah Subhanahu Wa Taala diberikan perintah sholat 5 waktu, kemudian diberikan sholat sunnah yang begitu banyak. Untuk apa? Untuk kita ngobrol langsung kepada Allah Taala. Dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza qala abdi alhamdulillahi rabbil alamin qultu hamidani abdi, wa idza qala abdi ar-rahmanir rahim qultu asna alayya abdi, wa idza qala abdi malik yaumiddin qultu majjadani abdi, wa idza qala abdi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in qultu hadza li wa li abdi masalah." Sampai selesai Al-Fatihah. Artinya apa? Ketika seorang hamba sholat kemudian dia mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, maka aku langsung menjawab, hamba telah memujimu. Jadi langsung dijawab Allah Ta'ala. Ketika hambaku mengatakan ar-rahmanir rahim, maka aku langsung menjawab, asna alayya abdi, hambaku telah memujimu. Ketika hambaku mengatakan maliki yaumiddin, aku langsung menjawab, kata Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, majjadani abdi, hambaku telah mengagungkanku. Dan ketika hambaku mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau aku menyembah dan hanya kepada engkau aku meminta pertolongan, maka aku langsung menjawab, halali wa li abdi. Ini yang separuh untukku, separuh untuk hambaku. Dan bagi hambaku wali abdi masalah, dan bagi hambaku apa yang dia minta, langsung dikabulkan oleh Allah. Masya Allah. Namanya sholat, Allah langsung kabulkan. Dalam hadis lain dikatakan Allah Subhanahu Wa Taala selalu memperhatikan hambanya ketika dalam keadaan sholat sampai dia berpaling dari Allah Taala. Makanya dulu sahabat itu masya Allah, kalau dengan yang namanya sholat itu semua sekali. Kebunnya kekeringan, Anas bin Malik, apa namanya, bukan kebunnya lapor, wahai tuanku, itu kebun kita kekeringan. Oh ya, nanti dulu saya lapor kepada tuanku. Beliau sholat doa akhirnya hujan dulu. Hari ini pun juga demikian. Allah kita sama dengan Allahnya Anas bin Malik, Allah kita sama dengan Allahnya Abu Bakar, Allah kita sama dengan Allahnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa tidak? Tinggal yang membedakan itu yakin atau tidak. Yakin atau tidak. Kalau yakin, masya Allah. Saya sering cerita. Ada orang itu cuma modal pantat, tahu pantat? Pantat tahu? Itu pantat itu diputar di Jakarta, putar lagi nanti ke Makassar, diputar di Makassar, putar lagi nanti di Semarang. Ya Allah, bangun rumah harganya 10 miliar. Cuma modal pantat diputar-putar bangun rumah 10 miliar. Masya Allah. Mau tahu namanya siapa? Namanya Ibu. Itu cuma modal pantat diputar-putar bisa bangun rumah 10 miliar. Ada lagi orang yang main tamplekan. Ya Allah, itu bangun rumah 4 miliar. Kalau tamplekan itu kita bisa, namanya kopi budaya. Tahu? Ya, cuma tapi main-main saja. Ada lagi yang kemarin 3 tahun yang lalu, orang Filipina itu kelahi, kalah, dapat 1,2 triliun. Namanya manufacture.
kelahi. Lah sampean berapa kali kelahi? Dapat apa sudah? Dapat bonus 2. Mereka dengan perkara-perkara yang main-main itu saja cita-cita mereka bisa tercapai. Lah Allah Ta'ala memberikan kita tahajud, Allah Ta'ala memberikan kita sholat hajat, Allah Ta'ala memberikan kita Al-Quran, Allah Ta'ala memberikan kepada kita sedekah. Kenapa kita hanya pikir umroh, pikir naik haji saja kok nggak keturunan itu kenapa? Kan itu. Bedanya di mana? Bedanya mereka yakin, kita tidak yakin. Kalau tidak yakin, maka nanti baru akan berhasil ditinggal. Makanya ini kami akan menyampaikan, sholat itu juga seperti ini. Sholat itu pembuka pintu khazanahnya Allah, pintu budaknya Allah, pintu rahmatnya Allah, pintu kekayaan Allah. Itu menggunakan sholat. Tapi Ustaz, saya sudah sholat, tapi kok ya masih banyak masalah. Kenapa kok begini? Kata Imam Al-Asad dari karena Allah Ta'ala sayang kepada sampeyan, sayang kepada terus saya kok nggak dikasih. Ada satu ulama, satu cerita nanti masuk pada tema. Ada satu ulama, ini beliau setiap doa diberi sama Allah, setiap sholat hajat doa diberi sama Allah Ta'ala. Beliau senang, ya Allah, alhamdulillah Allah Ta'ala sudah senang sama saya katanya. Satu ketika beliau jalan-jalan di pasar, melihat ada pengemis itu minta, langsung dikasih. Beliau nangis, ya Allah, berarti Allah Ta'ala memberikan kepadaku bukan karena cinta kepadaku, tapi Allah Ta'ala tidak senang dengan aku. Ketika sampean lagi makan enak, Masya Allah, kadang-kadang dengan pacarnya, kalau ada pengamen kira-kira bagaimana? Dikasih suruh tetap pergi atau suruh nongkrong di situ? Kalau lagunya baik, nongkrong dulu Pak Ustaz. Kalau lagunya baik Mas, tambah satu lagi. Wah, ini kok lagunya tambah baik Mas, tambah satu lagi. Kenapa lagunya baik? Kalau lagunya baik, sampean senang, akhirnya ditahan. Tapi kalau lagunya ya Allah, suaranya kok kayak gitu, sudah kasih 2-3 kali pergi. Begitu juga ketika kita doa kepada Allah Ta'ala. Kalau kita doa ke Allah Ta'ala belum kabul, karena Allah Ta'ala senang dengan suara kita. Allah Ta'ala senang dengan suara. Kalau kita kok doa langsung diberi, besok kita nggak akan doa lagi. Kalau kita sholat hajat kemudian doa, selesai masalah kita, besok nggak akan sholat lagi. Kenapa? Karena kita sudah merasa puas. Allah Ta'ala tidak senang mendengar nyanyian kita, tidak mendengar tangisan. Makanya kita bersyukur kepada Allah. Kemudian rekan-rekan yang dirahmati Allah Ta'ala, jadi Nabi SAW memberikan Al-Quran ini dengan tujuh. Nah, ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau membaca Al-Quran sementara Ubay bin Ka'ab mendengarkan bacaan Abdullah bin Mas'ud. Setelah selesai Abdullah bin Mas'ud membaca, maka Ubay bin Ka'ab qali dari umat bertanya, "Ya Abdullah, kenapa kok engkau baca Qurannya demikian?" katanya. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Seperti inilah Al-Quran, aku diajarkan Al-Quran oleh Rasulullah." Maka Ubay bin Ka'ab mengatakan, "Aku diajarkan Nabi ayat itu, tetapi bukan seperti itu ayatnya," kata Ubay bin Ka'ab. Maka kemudian, "Oh beda, coba dibaca." Ketika Ubay bin Ka'ab membaca ayatnya, Abdullah bin Mas'ud mendengarkan, maka ternyata memang bacaan keduanya berbeda. Maka kemudian mereka berdua sepakat untuk datang kepada Rasulullah. Mereka lapor kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, Abdullah bin Mas'ud beliau membaca surat dalam Al-Quran seperti ini, coba dibaca." Ketika Abdullah bin Mas'ud membaca, maka baginda Nabi bersabda, "Seperti itulah Al-Quran diturunkan kepada dia." Maka kemudian Ubay bin Ka'ab pun disuruh membaca oleh Rasulullah. Ketika Ubay bin Ka'ab membaca, maka Nabi pun bersabda, "Seperti itulah aku disuruh Al-Quran." Artinya
artinya dari dua sahabat ini Al-Quran sudah berbeda bacaannya, walaupun artinya tidak berbeda, walaupun maksudnya tidak berbeda, tetapi bacaan yang berbeda. Ada yang membaca wal-duha, ada yang membaca wal-duha, ada yang membaca alhamdulillahirabbil alamin, ada yang membaca alhamdulillahirabbil alamin. Salah tidak bisa. Tapi orang yang bodoh maka dia akan mengatakan, oh bacaannya tidak sama dengan saya, berarti dia salah. Kalau orang yang berbeda kok kemudian kita anggap salah, maka saat ini juga kita akan menjadi orang yang bodoh. Ada satu orang yang bisa melihat, kemudian 4 orang yang buta. Dikatakan kepadanya, Mas, itu di sana ada gajah, di sana ada gajah. Sekarang kamu pergi ke sana, kamu pegang gajah itu, kemudian kamu datang ke sini, kamu ceritakan kepada saya. Maka benar 4 orang yang buta ini pergi ke tempat gajah itu, mereka memegang. Setelah mereka memegang gajah, mereka ditanya satu persatu. Mas, yang pertama saya tanya, kamu tadi sudah memegang gajah? Iya. Gajah itu bentuknya seperti apa? Maka dia langsung bilang, oh gajah itu bentuknya seperti cambuk. Seperti cambuk. Yang tiga langsung teriak, salah itu, enggak seperti itu. Terus menurut kamu yang kedua, gajah itu seperti beduk, orang saya pegang besar. Yang ketiga, enggak, dua-duanya salah. Kalau menurut kamu seperti apa? Gajah itu berdiri seperti pohon bambu. Pohon bambu petung yang besar hanya ada empuk sedikit, ada bentuknya sedikit. Yang keempat, salah. Saya ini pegang langsung. Gajah itu ternas. Gajah itu ternas. Tulang yang mengarah naik ke atas. Satu menyalahkan yang lain, sementara yang melihat cuma tersenyum saja. Kalian semua benar. Kalian semua benar. Yang pegang ekornya mengatakan gajah seperti cambuk, yang pegang perutnya mengatakan gajah seperti beduk, yang pegang kakinya mengatakan gajah seperti pohon bambu, yang pegang dagingnya gajah merupakan tuh. Benar apa salah? Benar. Tapi yang salah ketika dia menyalahkan temannya. Ketika dia sudah menyalahkan temannya, kamu kok mengatakan seperti ini salah? Maka orang yang melihat cuma tersenyum saja. Cuma tersenyum. Begitu juga di dalam sholat itu juga demikian. Kalau kita di rumah mungkin atau di masjid kita mungkin gambarnya cuma satu. Tetapi ketika kita sudah masuk pada negara-negara yang di situ sifatnya internasional, masya Allah, ada orang yang sholatnya seperti ini, ada orang yang sholatnya seperti ini, ada seorang yang setelah takbir tangannya langsung lurus seperti upacara, juga ada. Ada orang yang begitu takbir mau masukkan, mau sedekap, mau meletakkan tangannya putar dulu. Allah. Apakah kita mau mengatakan salah? Sholat kok kayak gini salah? Gak sah, gak bisa. Bahkan saya pernah ketika umroh itu, masya Allah, ada ibu-ibu itu sholat itu gendong anak. Ketika sujud ditaruh anaknya lari, ibunya itu lari. Ya, saya tahu itu orang Hindustan ini, orang Hindi. Kalau Syafi'i sudah salah, orang Indonesia mengatakan itu tidak sah. Tapi mereka sholat dengan seperti itu, bahkan kita lihat Allahu Akbar, Imam Masjidil Haram sambil mainan janggut, yang punya janggut, yang punya janggut nggak tahu mainan apa. Kita sering lihat lain televisi. Pak Ustaz tapi kok Pak Ustaz punya janggut, kita nggak punya, nggak apa-apa. Yang penting tidak saling menyalah. Itu kan janggut itu kan teroris. Janggut kok teroris kata siapa itu? Janggut itu nggak ada hubungannya dengan teroris. Yang ada hubungannya dengan teroris itu apa? Pimpiannya. Pimpinan. Kita lanjutkan lagi. Jadi ketika ada orang yang sholat berbeda dengan kita jangan mengatakan sholatnya tidak sah.
sholatnya tidak. Terus kalau kita mengikuti bagaimana Pak Ustaz? Bukan berarti ketika kita mengatakan itu tidak batal atau kita mengatakan itu sholatnya sah kemudian kita mengikuti dia. Bukan berarti kita terus. Mazhab Syafi'i mengatakan kalau menyentuh wanita itu batal. Ada ya batal wudunya, tapi mazhab Hanafi menyentuh wanita dia bukan merupakan perkara yang membatalkan. Terus kalau seperti itu saya tak ikut menyentuh saya. Tidak bisa kalau kita mazhabnya Syafi'i. Jadi kita harus tahu, mana yang kita akan ambil. Kita punya prinsip dulu, kita pegang dulu yang satu ini. Setelah itu kita buka wawasan kita, sehingga tidak seperti kata dalam tembok. Satu contoh misalnya, tadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita mulai dari niat dulu. Tadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal ini tergantung niatnya. Tergantung niat. Niat itu dalam hati. Memang benar niat dalam hati. Bagaimana kalau orang melafalkan niat sebelum sholat nawaitu usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustakbiratin tadi? Boleh tidak seperti itu? Syafi'i mengatakan itu sunnah. Duh, mana dalilnya? Mana dalilnya? Sementara mazhab Hanafi mengatakan tidak ada dalilnya. Nabi tidak mengatakan, tidak pernah mengatakan usolli fardhu dhuhri usolli fardhu asri nawaitu wudu'a al-wudu'i qadarin al-wudu'i. Tidak. Terus apakah kita mengatakan Syafi'i bid'ah, Syafi'i salah? Coba kita lihat dulu, apa yang mendasari Syafi'i kok kemudian dia mengucapkan lafaz usolli fardhu dhuhri usolli fardhu asri? Maka rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kita ditulis satu ketika bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan haji, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membacanya nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi. Itu juga ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ihram untuk ihram, maka Nabi pun juga demikian. Nawaitul wa ahramtu bihi wa ahramtu bihi lillahi. Saya niat umroh, saya niat haji. Ini yang dijadikan dalam. Ternyata di dalam haji pun satu ketika baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke rumah Aisyah radhiyallahu anha dari luar, dari masjid masuk ke rumahnya, beliau ingin makan. Tetapi ketika itu Nabi bertanya, ya Aisyah, di rumah ada apa? Tidak ada apa-apa ya Rasulullah. Apa yang disiapkan Rasulullah? Tidak langsung. Kalau seperti itu aku puasa. Aku puasa. Nabi niat puasa ketika pagi hari. Makanya ulama sepakat bahwasanya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita sholat untuk puasa sunnah. Niatnya tidak harus malam hari, yang penting belum jawab. Dan dari situ mazhab Syafi'i mengatakan tidak ada yang melarang, walaupun Nabi tidak niat nawaitu usolli, Nabi tidak menjaharkan nawaitu usolli, tetapi tidak ada yang melarang baginda Nabi untuk memesirkan atau membatin atau melafalkan ini. Makanya karena di situ digunakan untuk anak, untuk menolong supaya hati ini masuk, maka mazhab Syafi'i mengatakan itu sunnah. Nah kalau kita mengatakan misalnya, oh tidak ada dalilnya, ini tidak sunnah misalnya, ya silahkan menurut pendapat Imam Abu Hanifah mengatakan tidak sunnah. Ini satu contoh. Belum lagi nanti masalah takbirnya, masalah takbirnya antara mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Ahmad. Ada beberapa orang yang ahli hadis pun kadang-kadang berbeda. Maka kita tidak boleh menyalahkan, tidak bisa menyalahkan. Apalagi kita baru membaca terjemahan. Kita membaca terjemahan Allahu Akbar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan tangannya di atas badannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ala sadrihi misalnya. Tetapi hadis yang sahih pula mengatakan Allah
nanti kita akan sholatnya seperti ini. Kenapa? Karena hadis yang soleh pula mengatakan tangan di atas, tangan kanan di atas, tangan kiri. Berarti seperti ini. Nah, kenapa kok diletakkan seperti ini? Ala sabdi di atas dadanya. Dalam riwayat lain hingga sabdi di dadanya. Sementara mazhab Syafi'i Imam Nawawi mengatakan di bawah dada di atas pusat. Nah, dalilnya nah, kalau kita hanya lepas dari lafaznya saja, akhirnya kita bisa untuk memberikan. Makanya hadirin yang dirahmati Allah Taala. Kalau menurut kalian seperti ini, ya silakan. Bahkan kalau mazhab Hanafi di bawah pusat. Jadi kalau habis takbir Allahu Akbar itu di bawah pusat. Kalau Syiah malah seperti orang pasar. Kalau kita melihat ada orang misalnya atau di televisi atau di pas kita safar kemudian ada orang takbir Allah itu Syiah itu mazhabnya seperti ini. Menurut mereka saksi. Kenapa? Bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menyalahkan ketika ada sahabat berbeda pendapat. Tidak menyalahkan. Ketika perang Quraisy, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah berpesan kita jangan sampai sholat asar sebelum sampai Quraisy. Maka sudah hubungan berangkat. Ternyata matahari sudah akan terbenam. Ketika matahari sudah akan terbenam, maka sebagian sahabat ini matahari sudah mau terbenam, maka kita sholat dulu. Sebagian yang lain mengatakan kita belum boleh sholat sebelum sampai di Quraisy. Maka begitu sampai di Quraisy, berarti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai di sana, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah kalian sudah sholat asar? Maka satu rombongan mengatakan sudah ya Rasulullah karena tadi matahari akan terbenam. Satu lagi rombongan mengatakan belum ya Rasulullah karena engkau melarang sholat sebelum sampai di Quraisy. Maka Nabi mengatakan kalian benar, kalian juga benar. Tidak disalahkan oleh Rasulullah. Artinya ketika kita melihat yang seperti itu, kita jangan cepat menyalahkan, tetapi kita cari dulu kenapa kok seperti ini, kenapa kok seperti ini. Begitu juga dalam masalah rukuknya, bacaan Fatihahnya. Ada yang akhir Allah Akbar langsung baca Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa kok langsung Alhamdulillah? Karena hadisnya mengatakan Alhamdulillah. Kemudian ada yang Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa kok bacanya ada bismillahnya? Karena dalam hadis lain dikatakan dari ayat termasuk bismillah. Ada pula yang Allahu Akbar bismillahnya pelan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada bismillah tapi dipelankan. Imam Malik tidak ada bismillahnya. Imam Abu Hanifah mengatakan ada bismillahnya tapi dipelankan. Imam Syafi'i dalam setiap surah bismillah itu ikut, maka dikeraskan. Kalau kita buka dalilnya ada semua. Di sini diterangkan bahwasanya tentang masalah bismillah misalnya. Satu contoh, apakah bismillah itu termasuk bagian dari Al-Fatihah atau tidak? Maka di sini dikatakan tentang masalah basmalah itu ayat 20 di sholat. Usul qiraatul basmalah awal-awal. Wa idza qara'tum alhamdulillah faqra'u bismillahirrahmanirrahim innaha ummul Qur'an. Di antara hadisnya seperti ini. Ada lagi yang mengatakan walaqad atayna kasab ambilal masani, aku memberikan 7 ayat. 7 ayat ini pun nanti dipecah lagi. Kalau dalam Quran kita maka bismillahirrahmanirrahim 1 ayat, maka nanti iya karena berdua iya karena ta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu dianggap 1 ayat. Tapi kalau yang bismillah tidak merupakan ayat dari Al-Fatihah, maka ini dipecah jadi 2. Siratal ladzina an'amta 'alaihim 1 ayat, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu ayat yang lain. Maka rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini satu contoh. Jadi ulama memberikan ajaran kepada kita ini bukan tanpa dasar, bukan tanpa panduan, bukan. Ada yang begitu sholat selesai waladhdallin, makmumnya langsung teriak amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Imamnya meluruskan baca selawat. Ada yang begitu takbir baca Fatihah, selesai baca Fatihah dia baca makmumnya. Pokoknya yang imamnya. Nah kalau seperti ini bagaimana? Apakah kita mau menyalahkan? Tidak ada. Kalau kita mau dalil-dalil mereka, maka kita pelajari. Apa sih yang mendasari mereka membaca Fatihah? Apa sih yang mereka mendasari mereka membaca Amin dengan benar? Maka yang kita mengerti Allah Subhanahu wa taala mungkin sedikit tentang masalah. Ada ulama besar dari Hindustan namanya Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandahrawi. Muhammad Zakaria Al-Kandah, beliau hafal Quran mulai umur 7 tahun, beliau hafal 14.000 hadis. Beliau menulis perbedaan sholat antara mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi. Dalam sholat saja itu ada 200 perbedaan. Dalam sholat tok itu ada 200 perbedaan. Tetapi mereka tidak saling menyalahkan, tidak mengatakan oh ini bid'ah, ini nggak sah sholatnya, tidak. Menurut kami itu sudah. Makanya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah berpegang pada satu mazhab, ketika kita sudah berpegang pada satu pendapat, mungkin kita berpegang pada hadis, silakan. Tetapi yang tidak boleh ketika kita menghadap orang lain, tidak. Ketika kita melihat orang lain yang tidak sesuai dengan apa yang kita kerjakan, itu adalah satu kesalahan. Makanya Allah Taala istilah orang sekarang, orang yang sering menyalahkan orang itu katanya kurang pikir. Kalau pikir kurang jauh pikirnya, putar-putar Jakarta. Coba kita keluar negeri sedikit. Kita sampai di Thailand sana masih satu naik sedikit, nanti ke Cina kita sudah akan melihat orang yang sholatnya lain. Makanya kita cita wawasan kita buka diri kita untuk menerima perbedaan tanpa kita harus mengikuti mereka, berbeda pilih, berbeda silakan, tanpa kita harus mengikuti mereka. Inilah yang dimaksud dengan toleransi. Bahkan kalau dalam bahasa kita ada istilah bineka tunggal dalam keragaman dalam beribadah dan keragaman dalam beragama itu zaman Nabi sudah diajarkan. Mungkin itu sedikit masalah perbedaan pendapat mengenai diajarkan Nabi di dalam sholat. Kami bukan yang sifat sholat Nabi mazhab Syafi'i. Kami ada juga yang sifat sholat Nabi karangan ada lagi Ibnu Rajab, ada lagi Ibnu muridnya Ibnu Qayyim. Mereka berbeda pendapat, tapi ketika ulama berbeda pendapat, maka mereka tidak saling menyalahkan. Semoga Allah Taala memberikan pemahaman kepada kita, wawasan kepada kita, sehingga kita bisa saling mengerti di antara kita. Amin. Mungkin ada waktu 10 menit yang mau bertanya. Ada waktu 10 menit yang mau bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz ingin bertanya, apa sih hukumnya sholat sunnah maupun sholat fardu ketika kita sholat di dalam rumah dan kita dipaksa sama orang tua? Apakah hukumnya kita harus membatalkan? Apakah tidak jawab? Ada yang mau siapa? Pertanyaan dari aku. Tadi udah jawabin di atas belum kan? Belum. Jadi sebenarnya kalau laki-laki sholat fardu itu prinsip, sehingga orang tuanya nggak teriak-teriak. Kalau ada sholat laki-laki mau sholat di rumah itu sebenarnya laki-laki solehah. Laki-laki yang sholat di rumah itu laki-laki solehah. Ini jadi laki-laki solehah atau soleh? Kalau soleh berarti sholatnya di masjid. Kalau wanita sebaiknya sholatnya di rumah. Tapi boleh. Mazhab Syafi'i memperbolehkan wanita untuk sholat di masjid. Kalau Hanafi memang nggak boleh. Hanafi itu
masjidnya clean, nggak ada wanitanya. Memang wanita sholatnya di rumah. Dan agak repotnya kalau ada wanita bepergian, akhirnya mereka sholatnya di rumah harus pulang dulu. Nah, untuk kita ini orang Indonesia, setiap masjid adalah tempat wanita sehingga manapun kita pergi bisa sholat di mana saja. Nah sekarang kalau ada orang yang sholat di rumah, kemudian dipanggil oleh orang tuanya, maka apakah kita batalkan atau tidak? Tadi sudah disampaikan ada sholat fardu, ada sholat sunnah. Kalau sholat fardu membatalkan sholat fardu di tengah-tengah, ini hukumnya haram. Hukumnya haram. Sebagaimana kita membatalkan puasa fardu, itu hukumnya haram. Kalau kita kodok ingin makan, maka hukumnya haram. Tapi kalau puasa sunnah dibatalkan, ini hanya makruh saja, ketika tidak ada udur. Kalau ada udur, maka kadang-kadang malah lebih baik dibatalkan. Contohnya apa? Saya puasa Senin Kemis, silaturahim ke tempat Ustaz Abi. Maka ketika sampai di sana disuguh makanan enak, baiknya dimakan atau tidak? Maka yang lebih utama dimakan supaya tuan-tuannya senang. Bahkan dalam kitab fikih dikatakan itu dapat dua pahala, satu pahala menyenangkan tuan rumah, yang satu pahala dapat pahala puasa. Nah, begitu juga sholat pun juga demikian. Sholat wajib hukumnya haram diputus. Sholat sunnah hukumnya makruh diputus ketika tidak ada udzur. Nah, kalau ada udzur seperti tadi dipanggil oleh orang tuanya, maka kita batalkan, ini tidak apa-apa. Batalkan tidak apa. Bahkan kalau kita baca dalam kitab Riyadhus Shalihin ada cerita Jubair. Jubair ini ahli ibadah. Beliau sholat, dipanggil ibunya lagi sholat, panggil ibunya lagi sholat, lagi dipanggil lagi, sampai 3 kali dipanggil ibunya sholat terus tidak dibatalkan. Akhirnya ibunya dongkol. Karena kamu itu di mana, nanti kalau dapat ujian dari Allah Taala kamu tahu. Ternyata ucapan itu menjadikan dia mendapat ujian besar. Pas di musholanya dia sholat, ada wanita pelacur minta dizinai, mengganggu menggugat Junaid, diajak zina. Tapi Junaid ini orang soleh. Akhirnya sholat. Wanita ini nggak tahan. Ternyata di dekat musholanya Junaid ada penggembala kambing. Penggembala kambing diajak zina. Begitu wanita ini hamil, dia kabarkan fitnah bahwasanya yang menghamili adalah Junaid. Ini karena apa? Karena asbab dipanggil orang tuanya tidak membatalkan sholat. Jadi kalau sholat sunnah lebih baik batalkan sholatnya, mendatangi apa yang menjadi panggilan orang tua. Nah, sampai akhirnya ketika anak itu lahir, kemudian ditanya siapakah bapakmu? Kalau dalam hadis yang disebut itu ada 3 anak yang berbicara ketika masih bayi. 1 Nabi Isa, 2 Junaid, bayinya Junaid, yang ketiga saksinya Nabi Yusuf. Saksinya Nabi Yusuf, 3 bayi yang bicara. Akhirnya baru terkuat apa yang sebenarnya bahwasanya yang mengambil adalah penggembala kambing. Tetapi fitnah itu sempat tersebar. Hanya gara-gara dipanggil orang tuanya dia tidak. Makanya kalau pas kita sholat sunnah, kalau dipanggil orang tua maka sebaiknya dibatalkan. Tapi kalau sholat fardu, kalau sholatnya di masjid, insya Allah orang tua nggak manggil. Kalau seandainya di rumah, terpaksanya kita sholat di rumah, kok orang tuanya manggil, kita kencengin suaranya Allahu Akbar, tapi niat dikit Bismillahirrahmanirrahim. Nanti ibunya tahu, oh anak saya lagi sholat. Kalau ibunya masih teriak lagi panggil, jangan dibatalkan kalau sholat fardu. Ya Pak. Nah, yang lain mungkin masih ada 5 menit yang mau bertanya dari yang cewek atau putihnya mungkin akhwatnya. Oke, silakan. Apa itu makmum masbuk dan bagaimana hukumnya makmum yang gerakannya? Jadi makmum masbuk itu bahasa Arab, artinya masbukun. Sabako itu dahulu, masbukun yang didahului.
makmum masbuk itu didahului oleh imam 1 rakaat atau lebih. Jadi makmum itu dianggap masbuk ketika dia sudah tidak ketemu dengan rukuknya. Nanya nggak apa-apa, Bi? Tidak ketemu dengan rukuknya bagian imam door-prize-nya akan diberikan kepada 2 orang penanya tadi. Kalau ada makmum, Saya boleh nanya nggak, Pak? Nanya boleh nggak saya? Nanti kalau saya nanya aja, nanti berarti door-prize lagi. Maka ketika kita makmum cukup takbir Allahu Akbar, habis itu kita ikut rukuk. Maka Fatihahnya makmum yang seperti ini ditanggung oleh Fatihahnya imam yang sudah rukuk. Tapi kalau dia kok malah baca Fatihah imamnya berdiri, berarti dia dianggap ketinggalan 1 rakaat. Jadi kita ikut rukuk, ketemu dengan tumaninah rukuknya imam, ini sudah dianggap kita ketemu dengan rakaatnya imam. Jadi itu hukumnya makmum masbuk itu didahului oleh imam. Kemudian yang berikutnya, bagaimana hukumnya mendahului gerakan imam? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk mendahului gerakan imam. Bahkan dalam satu hadis diriwayatkan, barang siapa yang mendahului imam maka dia akan menjadi imam. Hukumnya makruh selama tidak mendahului 3 gerakan yang lama, 3 gerakan yang besar. Jadi misalnya kita, kemudian ketika imam belum rukuk sampai sudah rukuk, ketika imam belum i'tidal, imamnya masih berdiri sama sudah rukuk, sudah i'tidal, sudah sujud, maka kalau seperti ini batal. Tapi kalau hanya satu gerakan itu hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Bahkan ada ulama karena mendengar hadis tentang masalah himar tadi, maka dia ingin praktek. Apa benar begitu dia mendahului imam wajahnya langsung berubah, kepalanya juga menjadi himar. Jadi ketika ngaji dia ditutup wajahnya, gurunya muridnya pengen tahu kenapa kok wajahnya dulu ditutup terus. Ternyata beliau mengatakan, saya mencoba untuk menguji hadis benar atau tidak. Ternyata Allah Ta'ala langsung berubah wajahnya. Alhamdulillah. Dia ulama, Allah Ta'ala berikan tobatnya. Dan kalau kita, mungkin Allah Ta'ala tidak berubah wajahmu, tapi di sisi Allah Ta'ala kamu seperti imam akan mendahului. Makanya kita hati-hati di dalam sholat. Jadi kalau mendahului imam sampai 3 gerakan, maka hukumnya membatalkan. Begitu juga ketinggalan imam dari 3 gerakan juga membatalkan. Kecuali karena udur. Bukan membatalkan. Kalau ketinggalan tidak membatalkan, tetapi dianggap ketinggalan 1 rakaat. Imamnya rukuk sampai masih berdiri. Imamnya i'tidal sujud 1 masih berdiri. Sujud kedua masih berdiri. Ketika imamnya berdiri maka sampai tidak boleh sujud rukuk, tapi sampai menunggu nanti tambah 1 rakaat. Itu hukum imam yang makmum yang tidak mengikuti gerakan imam atau ketinggalan imam sampai 3 gerakan. Tidak batal, tapi nanti ketinggalan 1 rakaat. Rasa atau giveaway dan sekali lagi satu lagi mungkin yang mau bertanya, satu lagi kesempatan, satu lagi habis ini ditutup. Deketin Nyala. Berdiri nggak apa-apa biar kelihatan. Berdiri nggak apa-apa biar kelihatan. Kalau tata cara sujud sapi yang benar menurut Nabi itu seperti apa ya? Itu aja. Jadi ada 2 cara sujud sahwi yang dua-duanya diambil dari satu sujud sahwi menurut mazhab Hanafi itu mereka sujud sahwinya ini setelah selesai tasyahud, kemudian beliau salam 1 kali, assalamualaikum, kemudian beliau sujud sahwi, kemudian beliau bangun lagi, baru salam 1. Jadi setelah selesai salam beliau sujud sahwi, baru kemudian
beliau salam lagi 2 kali. Itu menurut mazhab Hanafi. Kalau menurut mazhab Syafi'i, sujud sahwinya setelah selesai tasyahud, sebelum salam dia sujud sahwi 2 kali. Sujud sahwi 2 kali, kemudian habis itu baru langsung salam. Berarti nanti Abi. Berarti nanti itu apa acara selanjutnya itu door press sama doa. Zikir. Doa Zikir dan doa. yang ada di dalam Islam atau dalam menurut sesuai sunnah. Satu yang diikuti oleh mazhab Abu Hanifah, hadisnya ada dalam kitab Satu Ma'anil Athar. Press dan Kalau yang press atau biasa giveaway aja. mazhab Syafi'i itu sujudnya setelah tasyahud sebelum salam. Nah kalau kita seperti kata sujud sahwinya setelah tasyahud awal, setelah tasyahud akhir, sebelum salam. Dan duduknya bagaimana? Kalau duduk mau sujud sahwi, maka dia duduknya duduk ikhtiar. Duduk ikhtiar itu duduk seperti tahiyat awal. Nah kalau tidak ada sujud sahwi, maka duduknya tasyahud akhir. Bacaannya subhanaman layanan walayas, dibaca 3 kali subhanaman layanan. Dibaca 3 kali. Bacaannya subhanaman layanan walayas. Raya sebut. Kalau sujud tilawah bacaannya saja dawai sialil lagi. Nyala Bi, tapi iya kecil. Harusnya dideketin banget. Itu sujud tilawah. Kita baca Al-Quran ada tulisan sajdah, maka kita takbir, kemudian sujud 1 kali, kemudian kita baca doa itu saja dawai sialil lagi sampai selesai, kemudian baru sujud salam. Begitu juga sujud syukur pun juga sekali. Tapi kalau sujud sahwi ini 2 kali. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat buat kita, bermanfaat buat umat semuanya. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah yang aku minggu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.